Sebagai Satuan Pengamanan Perbatasan RI RDTL, Yonif 742 Satya Wirayuda memiliki tugas pokok melaksanakan operasi pengamanan perbatasan RI RDTL mulai 3 April 2014 hingga 6 bulan ke depan di sepanjang perbatasan darat RI RDTL untuk menjaga kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan NKRI, dan melindungi segenap bangsa Indonesia dalam rangka mendukung tugas pokok Kolat Ops Korem 161 Wirasakti. Berikut ini 10 tugas pengamanan perbatasan RI RDTL. Mencegah terjadinya pelanggaran perbatasan lintas batas di sepanjang perbatasan darat RI RDTL. Mencegah terjadinya penyelundupan dan pasar gelap di sepanjang perbatasan darat RI RDTL. Mencegah pergeseran atau hilangnya batas di sepanjang perbatasan wilayah darat RI RDTL. Berkoordinasi dan bekerjasama tentang pengamanan perbatasan dengan pihak UPF dan hindari terjadinya kesalahpahaman. Sosialisasikan patok batas negara. Membantu dan berkoordinasi dengan instansi terkait, Polri, Bea Cukai, Imigrasi, dan Karantina dalam penegakan hukum di sepanjang perbatasan wilayah darat RI RDTL. Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di sepanjang perbatasan wilayah darat RI RDTL. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Pos Haumeniana yang telah berhasil menyambung pipa-pipa air di sepanjang wilayah Desa Binaan. Mencegah dan mengawasi wilayah perbatasan agar tidak digunakan sebagai basis perlawanan terhadap Timur Leste. Melaksanakan patroli di perbatasan darat RI RDTL. Batel Infanteri 742 Satya Wirayuda membawa rumah Wirayuda ke perbatasan dengan 5 program utama, yaitu pendidikan, kesehatan, cinta Pancasila, kewirausahaan, dan Wirayuda berbagi, bertujuan guna mendukung tugas pokok, diantaranya melaksanakan binter terbatas daerah perbatasan wilayah RI RDTL dan juga pemberdayaan wilayah pertahanan darat Republik Indonesia. Bidang pendidikan. Pada bidang ini, Yonif 742 Satya Wirayuda melaksanakan kegiatan percepatan membaca kepada lebih dari 1.000 murid kelas 1 dan kelas 2 sekolah dasar. Program ini dilaksanakan oleh seluruh jajaran pos perbatasan karena kurangnya tenaga pengajar di seluruh sekolah dasar
dan masih banyak murid-murid pada kelas 2 yang hingga kini belum dapat membaca, bahkan sebagian pada murid kelas 3 hingga kelas 6 SD. Memberikan keterampilan pengoperasian komputer kepada tenaga pengajar di Desa Sumanu juga turut dilakukan oleh satuan ini. Dan juga turut berperan serta sebagai pembina kepramukaan yang dilakukan oleh Pos Poli Pantai kepada murid sekolah menengah pertama di desa binaannya. Sarapan tentara, lucu, tertawa, penuh permainan. Bidang kesehatan. Pada bidang ini, Yonif 742 Satya Wirayuda sangat antusias terhadap masalah kesehatan pada masyarakat di daerah perbatasan. Hingga kini, sudah lebih dari 3.000 masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari satuan ini. Pelayanan kesehatan dilakukan dengan pengobatan rutin oleh seluruh jajaran pos perbatasan, khususnya di pos Pohuk yang telah berhasil mengaktifkan kembali poliklinik yang terbengkalai di desanya. Pelayanan kesehatan juga dilakukan dengan pengobatan massal yang dilakukan melalui kegiatan bakti sosial setiap 2 minggu sekali ke seluruh jajaran wilayah perbatasan darat RI RDTL. Bidang kewirausahaan. Pada bidang ini, Yonif 742 Satya Wirayuda melaksanakan berbagai kegiatan penyuluhan kerajinan tangan kepada seluruh masyarakat di daerah perbatasan. Antara lain, seperti halnya pembuatan patung di Desa Silawan yang kini telah berhasil menghasilkan satu kepala keluarga untuk dapat mandiri dalam perekonomian setiap harinya. Selain itu, satuan ini juga turut aktif mengajarkan cara pembuatan lukisan pasir dengan bahan dan cara pembuatan yang sederhana tetapi menghasilkan hasil yang sangat bernilai lebih. Pembuatan serangkar burung di pos Aslot dan pembuatan kerajinan lampu hias dari bahan kayu-kayu sisa yang diubah sedemikian menariknya. Inilah yang dimaksud dari hal-hal yang terbatas menjadi tiada batas yang dilakukan di pos Dilomil. Semua kegiatan ini dilakukan dengan harapan dapat menghasilkan kemandirian ekonomi bagi seluruh masyarakat di daerah perbatasan. Dengan dijiwai jati diri TNI sebagai prajurit rakyat, kami melaksanakan pembinaan terhadap rakyat dengan berupaya melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Mungkin kami bukan yang terbaik, tetapi kami bisa melakukan yang terbaik yang bisa kami lakukan. Kami berupaya melakukan perubahan sesuatu yang terbatas menjadi tiada batas. Sektor pertanian menjadi titik sorot utama bagi satuan ini karena melihat potensi wilayah dan potensi sumber manusia. Pos Motain 2 telah berhasil memanfaatkan lahan tidur yang ada di desa binaannya menjadi lahan yang kini ditumbuhi tanaman kacang panjang, kangkung,
bayam, dan bawang. Dan kini mereka telah berhasil mengubah pola pikir masyarakat untuk dapat memanfaatkan semua lahan tidur yang ada di desanya. Beberapa sayuran yang telah dipanen kini dapat dijual dan menjadi penghasilan keseharian. Hal serupa juga dilakukan oleh Pos Fatu Besi yang membentuk kelompok tani di desanya dan mengembangkan tanaman bawang. Ide ini muncul karena masukan dari pihak masyarakat dan pihak prajurit. Hingga kini, dengan semangat gotong royong, kebersamaan, sinergitas bersama masyarakat, mereka telah sukses mengais hasil dari tanaman ini. Dan kegiatan ini mendapatkan apresiasi dari satuan atas yang telah berhasil merangkul masyarakat untuk mandiri ekonomi. Program kewirausahaan pada dasarnya dijiwai oleh bagaimana caranya kita bisa menumbuh kembangkan taraf hidup ataupun taraf ekonomi dari masyarakat di daerah perbatasan. Hal-hal besar berawal dari hal-hal yang kecil. Inilah yang mendasari satuan ini untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat bagaimana cara membuat martabak terang bulan. Kegiatan ini dilakukan oleh Pos Fatuha yang kini telah berhasil membina 7 kepala keluarga yang aktif dan menjadikan penjualan martabak terang bulan sebagai penghasilan seharian. Maksud dan tujuan yang sama juga dilakukan di Pos Inbate, turut memberikan solusi kepada masyarakat di desa binaannya untuk mendapatkan penghasilan, yaitu dengan melakukan penyuluhan pembuatan tempe. Ibu Luciana adalah salah satu contoh seorang warga desa Inbate yang kini telah produktif dalam penjualannya, hingga menjadi mata pencarian tetap untuk keseharian. Kami terima ini pelajaran dari Pak Tentara atau ini 742. Kami bersyukur dan berterima kasih karena kami terima ilmu yang lebih bagus dari yang dulu. Jadi saya senang untuk belajar lebih lanjut ini. Jadi sekarang saya sudah ini pintar untuk membuat tempe. Jadi tempe yang saya buat ini sebagian saya makan dengan saya punya anak sama keluarga dan yang lain saya jual. Bidang Wirayuda berbagi. Pada bidang ini, Yonif 742 Satya Wirayuda telah membagikan 5.000 lebih pakaian layak pakai yang dikemas secara menarik. Kegiatan ini dilakukan dari rumah ke rumah salam senyum sapa oleh seluruh jajaran pos-pos perbatasan maupun melalui kegiatan bakti sosial yang dilakukan 2 minggu sekali. Berbagi, gotong royong, serta membangun sarana dan prasarana di desa binaannya juga turut dilakukan satuan ini.
dengan pembuatan sebuah jembatan yang dapat menghubungkan dua desa. Tanpa jembatan ini, desa akan terisolir oleh sungai yang meluap jika hujan turun terus-menerus. Inilah salah satu dari sekian banyak bentuk cinta satuan ini kepada masyarakat di Desa Binaan. Sesuai dengan penekanan petunjuk dari Panglima TNI saat kami diberangkatkan ke daerah perbatasan, bahwasanya kami diperintahkan untuk merubah sesuatu yang negatif menjadi positif, dan juga senantiasa diingatkan oleh Pangkolakop bahwa kami hadir untuk melaksanakan tugas operasi bukan rekreasi. Kami melaksanakan tugas berupaya untuk merubah satu keterbatasan menjadi sesuatu yang tiada batas. Bidang cinta Pancasila. Pada bidang ini, Yonif 742 Satya Wirayuda berusaha menanamkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara sejak dini kepada generasi muda melalui kegiatan-kegiatan interaktif, salah satunya melalui kegiatan bakti sosial yang di dalamnya terdapat kegiatan taman bacaan, game-game interaktif bernuansa Pancasila, serta menanamkan kepada anak-anak bangsa Indonesia tentang pentingnya kesehatan. Harapan bangsa Indonesia tentunya pada generasi muda, generasi yang cinta dan bangga serta memiliki rasa dan memiliki arti untuk negeri ini. Sebagai salah satu wujud bangga akan Indonesia serta peninggalan pesan moral kebangsaan kepada seluruh kalangan masyarakat di perbatasan, satuan ini juga turut mengeluarkan buku dan mengeluarkan album lagu dengan tema Semangatku Merah Putih. Harapan kami, Satgas penerus kami, dengan program dalam bentuk apapun, seperti kami, Satgas Pamtas Yonif 742 dengan rumah wirayudanya, dapat menindaklanjuti program pembinaan terhadap masyarakat, dan tentunya program yang kami selenggarakan dapat bermanfaat bagi kepentingan masyarakat dan juga daerah perbatasan pada umumnya.